Oke, ini tampilan awalnya kayak gini. Kalau misalnya diakses bagian linknya ya. Jadi pertama login dulu. Oke, nah tampilan awal kayak gini. Ini ada akses cepat, ada absensi siswa ya kan, absensi guru. Kalau misalnya guru nggak masuk, ya bisa diklik, ntar masuk situ dan ini cek nilai siswa ya. Untuk alur penggunaannya pasti ya, untuk yang data itu disimpan kan siswa dulu dimasukin data ya. Klik siswa, data siswa, terus bisa tambah siswa, bisa langsung ke sini kalau mau. Nah ini bisa ngeliat, ntar ada tabel banyak nih ya. Kalau misalnya siswanya udah banyak nih banyak ntar nih, tapi ini masih satu doang. Tambah siswa gimana ya gini, masukin nomor NIP-nya, namanya, misalnya gini, kelaminnya laki-laki, tempat lahir tau lah ya misalnya ya. Tanggal lahirnya ya 11 misalnya Januari 2002 ya, 2002 dan oke, udah ada ya. Nih, Budi Setato bla 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 gitu. Ntar kalau diedit bisa diedit gitu semua. Ayahnya tuh Budi Susanti ganti ke perempuan. Oke, Budi Susanti perempuan ini udah bisa ya. Ini kayak grup biasa lah. Terus guru, data guru. Nah, itu bisa langsung tambah data guru, NIP-nya berapa. Ini ntar ini ya unik ya. Jadi tuh ID-nya dari sini ya. Kayak NIS ya. Nama gurunya siapa? Misalnya gitu, laki-laki, tempat lahirnya dulu. 80, alamat. Ini semoga kelihatan ya di video ya. Takutnya resolusinya pecah. Oke, nah ini udah ada ya. Nah ini guru ya. Jadi pertama kan pasti masukin data siswa pasti ini dipakai banget. Data guru pasti ya. Ini guru juga statusnya aktif nggak aktif juga bisa ter ini ya terselektif lah ya. Bisa dibagikan gitu. Jadi ketahuan ya kayak guru-guru yang pernah mengajar di sini bisa jadi nanti jadi non aktif karena udah nggak ngajar gitu ya. Nah data kelas nih, ini data kelas bisa ya. Jadi itu masukin dulu nama kelasnya apa. Misalnya kalau anak SD itu kan namanya unik-unik ya, misalnya 3D, D-nya tuh mungkin Denpasar atau apa gitu kan. Biasanya bisa 3D aja dulu ya. Wali kelasnya, nah ini sebelum pilih sebelum bikin data kelas harus bikin data guru dulu. Soalnya kan pasti di dalam inputan data kelas tuh udah ada pilih wali kelas. Jadi itu dipilih di sini. Ya kan? Pilih tahun ajarannya, tahun mulainya ya, misalnya 2025. Submit aja. Nah, 3D gitu. Terus gimana cara nambahin siswa ke kelasnya ya? Tentu saja bisa begini ya, ke data kelas. Terus pilih kelasnya misalnya 3D nih. Pilih detail. Nah, pilih anggota kelasnya. Ya, jadi pilih aja siswanya di sini. Misalnya saya, ya kan, tambah siswa. Siapa lagi si Budi ternyata ya, tambah siswa, ya kan. Nah ini udah ada fitur ya, jadi itu kalau udah dimasukin nggak bisa dimasukin lagi gitu. Nah, ini ada cetak PDF sama generate Excel. Nah, ini yang generate ini malam ini mau di fix dulu ya, karena ya gitulah ya. Alasannya sih ini kan masih di lokal ya. Saya udah coba buat yang ke hosting. Nah itu bagian yang generate ini nih agak makan memori ya. Itu kan gak bagus ya. Jadi pengen dibuat lebih enteng lagi gitu. Nah, begini aja sih. Oh iya, satu lagi ya, data nilai. Nah, data nilai ini tuh jadi tuh gampangnya gini. Tinggal pilih siswanya aja siapa, mata pelajarannya apa, misalnya BTK ya. Tadi udah masukin belum ya? Belum masukin mata pelajaran. Oh, sorry. Gini aja dulu deh, ke mata pelajaran dulu. Karena kalau mau masukin nilai mata pelajaran dulu kan harus ada ya. Nah, ini kode mapel. Ini sih tergantung dari persetujuan pihak sekolah ya. Dia tuh contohnya untuk matematika kelas 1 dia biasanya kodenya gini, MTK 001 gitu ya. Soalnya kan matematika tuh kalau misalnya tulis matematika doang kan matematika tuh banyak ya. Ada kelas 1, kelas berapa bla 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 gitu kan.
Nah, ini tulisnya matematika dasar. Deskripsinya bisa aja tulis untuk kelas 1 tingkat kelasnya. Nah ini kelasnya kan kelas 1, pilih kelas 1 pengajarnya. Nah ini siapa yang ngajar gitu kan, Brad Pitt gitu, submit, udah bisa nih ya kan, matematika dasar kelas 1 pengajarnya Brad Pitt gitu. Masukin nilainya tinggal kesini aja, data nilai ya kan, data nilai, pilih siswanya Budi Susanti misalnya, terus ke misalnya pilih mata pelajaran matematika dasar. Nah ini nilainya nih apa dia, mau nilai ulangan harian, UTS atau UAS. Ini gunanya nih ntar buat dia generate rapot ya, generate ulangan harian kelas 1, generate ulangan harian kelas 2 gitu, itu bisa ya. Ini saya UTS nilainya ya 50, semesternya ganjil ya kan, pasti. Tahun ajaran, sebenarnya nih tahun ajaran sih masih saya pikirin ya, perlu atau enggak ya, kayak sih perlu ya. 2025 submit. Oke, udah ada nih, udah kayak gini aja. Jadi nanti tuh nilainya tuh nanti di data siswa ya, kalau pengen ngelihat dia rapotnya, cetak rapot gimana gimana tuh ntar di data siswa, di detail, bagian detail. Tapi ini belum tambahin ya, malam ini lah gitu, ntar saya kasih screenshotan terakhir. Jadi kalau untuk demonstrasi ya seperti ini aja, crude simple aja. Cuma kelebihannya tuh dari integrasi antar ini, antar data ya. Karena ya kalau dilihat dari Excel-nya mereka tuh, jadi tuh satu file Excel semuanya ditaruh gitu. Misalnya nama Budi Susanti kelas ini kelas 1, nanti satu file, satu data. Ntar yang kelas 2 juga ditulis lagi namanya Budi Susanti. Nah itu kan redundan ya, maksudnya datanya tuh ditulis lagi gitu. Ketika ditanya ada berapa orang sih yang udah belajar gitu kan, nah, itu susah tuh, soalnya kan dia pasti data yang double juga kehitung juga gitu. Nah inilah, lagian kan data siswa needs-nya juga sama tiap kelas, datanya juga pasti nggak bakal berubah. Kalau misalnya udah berubah, data alamat paling kan ya gitu. Ya udah, sama data kelas kelas ini kan juga ada yang datang pergi lah ya, ada yang pergi ya, ada yang keluar atau enggak gitu. Nah udah, jadi kelebihannya itu aja. Dan juga ini bisa diakses di mana aja. Kalau orang pengen nanya, oh nilai saya, nilai anak saya berapa gitu, tinggal aja buka data nilai. Oh ini nilai UTS segini gitu. Terus ada fitur search nih, ntar ditambahin deh gitu. Oke, sekian gitu aja sih ya, simple. Kalau mau logout ya logout selesai. Oh ya, sebelum itu ya register dulu ya. Nih, orang kalau udah register dia nggak bakal bisa langsung login, soalnya nunggu persetujuan admin dulu ya. Jadi daftar dulu, ntar kalau udah daftar dia nunggu admin setujuin, kalau udah disetujuin baru dia bisa login gitu. Oke, jelas ya.